Intro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha kelas 2 Mekah dan 2 Madinah. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, muatan bahasa Indonesia. Oke teman-teman, simak baik-baik ya videonya. Pada pembelajaran 1, kita akan membahas tentang penggunaan tanda titik pada kalimat. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik ya anak-anak. Nah, tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Ayo anak-anak, perhatikan contoh berikut ini. Nih, suasana sore hari sangat sejuk. Nah, setelah kata sejuk itu diakhiri dengan tanda titik. Barulah kita kembali membuat kalimat yang baru ya anak-anak. Lanjut, Komang dan Lani melihat berbagai macam tumbuhan. Nah, kalimat yang di atas tadi telah kita baca itu menggunakan tanda titik yang tepat, yaitu tanda titik yang berada pada akhir kalimat ya anak-anak. Pada pembelajaran 2 masih di subtema 3, kita akan membahas tentang huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital dan tanda titik adalah dua hal yang saling berhubungan dalam penulisan kalimat ya, saling berkaitan ya anak-anak. Nah, sebelumnya kamu telah mengetahui jika tanda titik merupakan tanda akhir kalimat. Nah, untuk mengawali kalimat, kamu harus menggunakan huruf kapital. Nah, baiklah anak-anak, coba perhatikan contoh berikut ini. Kita harus memperhatikan huruf awal itu harus huruf kapital, kemudian dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, contohnya, Dedi merawat tumbuhan. Dedi itu huruf kapital ya, diawali dengan huruf kapital atau huruf besar ya anak-anak, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Setelah tanda titik, ketika kita akan membuat kalimat baru, kita harus mengawali huruf tersebut dengan huruf kapital ya atau huruf besar. Nih, Dedi rajin menyiramnya dan memberinya pupuk. Nah, tadi setelah titik harus huruf besar Dedi dan harus diberi titik. Kita lanjutkan setelah itu pembelajaran 3 yaitu karangan tentang tumbuhan menggunakan tanda baca yang benar. Karangan itu maksudnya sebuah tulisan. Tanda titik berfungsi untuk memisahkan dua kalimat. Tanda titik juga digunakan saat kamu ingin membuat karangan tentang tumbuhan. Seperti yang Bu Afi bilang tadi bahwa karangan itu adalah sebuah tulisan. Bisa jadi puisi, bisa jadi cerita yang teman-teman tulis. Kalimat itu bukan hanya sekedar kata misal aku titik suka, bukan. Tapi kalimat itu seperti yang sudah Bu Uci jelaskan tadi di depan ya. Untuk selanjutnya, untuk dapat membuat sebuah tulisan atau karangan, kamu perlu mengetahui ciri-ciri tumbuhan yang kamu ceritakan. Kamu dapat menjelaskan bentuk bunga, warna bunga, bentuk daun dan corak, dan ciri khas lainnya seperti duri atau corak tertentu. Contohnya, teman-teman mau bercerita atau membuat karangan tentang bunga mawar. Nah, teman-teman harus menjelaskan ciri-ciri bunga mawar. Misalkan bunga itu bunga itu indah sekali, warnanya merah, daunnya berwarna hijau, kemudian dia ada durinya. Nah, teman-teman, itu bisa menjadi contoh sebuah karangan atau tulisan tentang tumbuhan yang teman-teman inginkan.
tumbuhan yang teman-teman ingin tulis atau ingin teman-teman ceritakan tentang apa. Pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran 4 dan 5, mengidentifikasi huruf kapital dan tanda titik pada kalimat. Huruf kapital seperti yang Bu Alfi bilang dan Bu Uci bilang kemarin, kalau huruf kapital itu selalu ada di awal kalimat dan biasanya dia juga ada di nama orang atau nama tempat, seperti nama negara juga, seperti Indonesia, Australia, Singapura, dan sebagainya. Nah, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Jadi kalau ada tanda titik, pas teman-teman lagi membaca, tanda titik itu berarti adalah akhir kalimat. Teman-teman harus berhenti membaca. Lalu setelah itu lanjut lagi. Tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, seperti yang disebutkan tadi ya. Nah, selanjutnya yaitu contoh karangan atau tulisan tentang membuat plastisin. Teman-teman coba diperhatikan ya, perhatikan huruf kapital dan penggunaan tanda titiknya. Aku mendapat tugas membuat karya seni. A di sini huruf besar ya. Dia berbentuk seperti itu karena tulisannya huruf tegak bersambung. A besar untuk tegak bersambung dan huruf biasa tidak tegak bersambung itu tulisannya berbeda ya. Aku akan membuat model bunga mawar dari plastisin. Model bunga mawar merupakan karya 3 dimensi. Bahan yang dibutuhkan adalah plastisin warna merah dan hijau. Banyak bentuk yang aku temukan pada model plastisin. Aku sangat senang dengan hasil karya seniku. Nah, teman-teman perhatikan ya, huruf besarnya atau huruf kapitalnya di sini selalu ada di awal kalimat. Satu kalimat selalu diakhiri dengan titik. Tidak harus berada di bawahnya kalimat lain, tapi dia juga bisa berada di sampingnya kalau teman-teman membuat sebuah cerita atau karangan. Untuk selanjutnya pembelajaran terakhir, pembelajaran 6 di tema 3, subtema 3, mengidentifikasi tanda baca saat menuliskan cerita atau karangan. Sebuah cerita terdiri atas banyak kalimat, tidak hanya satu. Saat menulisnya, kalimat-kalimat tersebut harus saling berkaitan. Selain itu, saat menulis cerita, kamu juga harus memperhatikan tanda baca dan menggunakan huruf kapital dengan tepat. Nah, teman-teman, gimana kalau tugasnya hari ini yaitu membuat sebuah cerita atau sebuah karangan tentang tumbuhan favorit kalian. Misalkan tentang bunga mawar atau bunga melati atau tumbuhan yang lainnya yang teman-teman suka. Diperhatikan tanda baca dan juga huruf kapitalnya. Untuk menulis sebuah karangan seperti yang di slide sebelumnya, bahwa dijelaskan ciri-cirinya apa, warnanya apa, biar cerita itu nyambung atau ceritanya bisa dinikmati oleh semua orang. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Bu Uci dan Bu Alfi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.